Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Today I'm going to show you how to make an annotated bibliography. Seperti yang kita tahu ya, banyak yang masih kebingungan gitu bagaimana caranya membuat annotated bibliography untuk biasanya tugas metris atau metodologi riset. Nah, langsung saja let's do it. Dapat kita lihat gitu. Di sini annotated bibliography itu ada sebuah tabel dan berisikan beberapa kolom. Kolom yang pertama itu adalah author dan tahunnya gitu. Nah, ini adalah kolom penulis dari artikel yang memang menjadi referensi kita nantinya. Kemudian ada fokus. Fokus ini merupakan tujuan dari penelitian tersebut dan juga ada research. Research ini adalah apa yang diteliti dalam penelitian tersebut. Kemudian ada teori yang dipakai dan juga ada partisipan atau biasanya sampel dari penelitian tersebut, dan juga ada metode baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, dan juga data collecting instrument, bagaimana cara mendapatkan datanya baik itu dari kuesioner ataupun dari data-data sekunder. Dan kemudian ada findings. Findings ini merupakan hasil dari penelitian tersebut. Dan ada limitation and recommendation. Ini adalah sebuah batasan dari penelitian tersebut dan juga rekomendasi atau saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Oke, langsung saja kita coba ya mengambil contoh dari artikel milik Yulianti dan juga Silvi. Nah, biasanya fokus itu memang ada di abstrak gitu. Jadi kita nggak perlu nih baca keseluruhan. Nah, ini ada seperti berikut nih. Penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan keuangan dan pengalaman sebagai ukuran literasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya fokus dari penelitian ini itu ada di bagian abstrak. Langsung saja kita salin dan kita masukkan. Nah, di sini gue menggunakan bahasa Inggris karena ya beberapa referensi memang internasional. Maka dari itu kita sesuaikan saja gitu terkait dengan bahasanya. Kemudian ada research. Research ini adalah apa yang diteliti. Nah, penelitian ini meneliti perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. Makanya kita tulis saja Financial Investment Planning Family in Surabaya. Dan juga teori yang dipakai. Menurut teori itu bisa dari bagian bawah. Nah, ini ada literasi keuangan, pengetahuan keuangan, dan juga ada pengalaman keuangan. Nah, di sini itu yang digunakan adalah financial literacy, financial knowledge, and experience financial theory, yang tentunya bersumber dari ahli itu, yang dikemukakan oleh ahlinya dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian ini partisipasinya. Nah, biasanya ini juga ada di abstrak. Nah, contohnya seperti ini. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 380 orang. Pengambilan sampel dengan cara proportive sampling berdasarkan pendapatan keluarga yang memiliki penghasilan minimal 2 juta per bulan. Nah, untuk partisipasinya itu sebanyak 380 responden. Dan juga berdasarkan keluarga yang minimal pendapatannya itu 2 juta per bulannya. Nah, seperti itu. Kemudian method and data collecting instrument. Nah, di sini kita lihat gitu. Di sini menggunakan metode kuantitatif karena ya biasanya adalah metode yang berhubungan dengan angka atau yang mengelola sebuah angka itu adalah metode kuantitatif. Dan juga di sini menggunakan survei ya. Tadi sudah dijelaskan gitu. Penelitian ini menggunakan kuesioner. Nah, maka langsung ditulis saja. Nah, untuk result atau findings, nah ini juga biasanya ada nih di abstrak. Nah, contohnya seperti ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil atau findingsnya. Langsung saja kita salin. Kemudian ada batasan atau limitation dan recommendation. Biasanya batasan itu dan saran itu ada di bagian paling akhir ya, tepatnya yang paling bawah. Nah, ini yang dapat kita lihat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Nah, kemudian untuk saran-sarannya itu sebagai berikut nih.
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut bagi keluarga ataupun bagi penelitian selanjutnya. Nah, itu dapat aja langsung kita salin ya. Nah, jadi seperti itu terkait dengan annotated bibliografi. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi yakni beberapa template dari jurnal yang berbeda itu ya berbeda-beda tentunya. Ada yang seperti tadi, ada juga yang seperti ini. Kita bisa ambil nih contoh penelitian dari Chen Sang Lim dan Peng Cheng Qi. Nah, yang berjudul Investigating the Antecedents of Investment Intention and the Mediating Effect of Investment Self-Efficacy Among Young Adults in Shandong, China. Nah, ada abstrak yang memang bentuknya seperti ini gitu. Nah, tentunya dalam jurnal Global Business and Financial Review ini abstraknya berbentuk seperti ini, yang lebih terstruktur gitu, sehingga kita lebih mudah untuk mencarinya. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk fokusnya. Itu ada di bagian atas ya. The study examines the antecedents and the predictor dan seterusnya. Nah, ini langsung aja kita salin. Kemudian researchnya. Nah, kira-kira yang diteliti itu adalah ini, the complexity of the decision making process related to financial investment in Shandong, China. Nah, biasanya juga penelitian ini dijelasin gitu. Studi ini meninvestigasi tentang the complexity of the decision making dan seterusnya. Langsung aja kita salin. Dan untuk teori, nah kita cari nih teori. Kalau ini bukan ya, ini tuh artinya adalah hasilnya ini berkontrak belakang gitu dengan teori keuangan. Nah, di sini, nah itu teori yang digunakan adalah decision making theory dan juga teori plan of behavior dan penelitian ini. Nah, kemudian ada sampelnya. Sampel ini dapat kita lihat sekali lagi ada di bagian ini. The sample was selected using the judgmental sampling method. A sample 313 respon dari pendapatan anak muda yang ukurannya yang berumur 25 sampai dengan 39. Nah, ini langsung saja kita tulis a sample of 313 response from young becomes age 25 to 39. Kemudian untuk metode dan data collecting instrumennya ini kuantitatif juga dan menggunakan survei gitu. Dapat kita lihat lagi. Di sini itu memang yang namanya responden ya, itu berhubungan dengan survei gitu. Ada juga biasa di bagian metodenya. Nah, kemudian hasilnya. Nih langsung ada. Ini adalah sebuah hasilnya yang tentunya bisa langsung kita salin gitu. Findings-nya. Kemudian ada, nah di sini juga untuk limitation-nya itu ada langsung gitu. Nah, ini bisa saja langsung kita salin. Nah, seperti itu. Dan mungkin kita ambil contoh satu kali lagi ya. Nah, biasanya jurnal yang paling bagus gitu Emerald. Karena apa? Karena di Emerald itu juga lengkap gitu di bagian abstraknya. Jadi memudahkan kita untuk mencari. Nah, oke. Langsung saja kita cari fokus dari penelitian tersebut. Nah, ini fokusnya ada di bagian ini. Nah, untuk fokusnya itu ada di bagian abstrak. Nah, ini adalah fokus dari penelitiannya. Langsung saja kita salin. Ini penelitian milik Liu.
Nah ini kita bisa salin, dan untuk researchnya kita cari tahu nih kira-kira apa yang sebenarnya diteliti. Dan yang diteliti ini adalah perilaku investasi and its sequential consists in the Bitcoin context from a dual system perspective. Jadi ini lebih ke meneliti tentang perilaku investasinya gitu terhadap Bitcoin, konteks Bitcoin. Nah untuk teorinya, teori yang dipakai itu ada, nah ini dual system teori, dan juga dual system teori, dan ini Bitcoin. Jadi Bitcoin teori and dual system teori. Nah untuk partisipasinya itu ada di abstrak. Nah ini ya. Nah jadi yang menjadi partisipasinya ini adalah 334 partisipan yang berpengalaman dalam investasi di spekulasi di Bitcoin. Nah seperti itu. Nah untuk penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif juga. Nah ini bisa kita lihat ya, sebenarnya mudah gitu untuk menentukan sebuah metode atau melihat sebuah metode. Nah yang seperti itu memang menggunakan kuantitatif gitu. Nah kemudian ini juga menggunakan kuesioner ya. Ya dapat kita lihat juga di sini itu menggunakan kuesioner. Nah selanjutnya untuk findings. Nah di jurnal Emerald juga findingsnya itu udah ada gitu, jadi kita tinggal salin. Dan kemudian ada juga limitation and recommendationnya. Nah ini kita cari ya, biasanya ya ada di bagian bawah. Nah ini dia limitation and future research direction. Nah ini ada limitation yang pertama, first, kemudian ada second, third, and future research needs to extend the research scope from Bitcoin. Nah ini merupakan sebuah rekomendasinya gitu. Nah mudah bukan? Nah itu saja yang dapat gua sampaikan ya. Thank you for watching in this video. Okay, bye bye.